Oke. Jadi karena di sini kita harus tahu mana lafadz yang musta'ar, ya. Biar kita tahu lafadz yang musta'ar yang jadi majas itu apakah dia termasuk lafadz yang mustaq atau yang jamid. Ya. Misalkan kita di sini mau bilang ya tadi, kalau kita menyamakan, kita tasbihkan dulu nih antara orang yang tersenyum atau tertawa dengan kebun yang bunganya bermekaran. Nah, sarroni dohikur riyadi, yang jadi kan kebun yang tertawa ini membuatku bahagia. Jadi kebun yang tertawa tuh maksudnya kebun yang bunganya bermekaran. Nah, sama dengan maror tu biryadin tadhak, saya berjalan sambil melihat-lihat kebun yang tertawa. Maror tu biryadin dohikah, berarti kan kebun yang sedang tertawa. Sekarang kebun yang tertawa yang dohikah tadi tadhak. Nah, dohikur riyadi dari masdar, berarti dia termasuk isti'arah yang asliyah. Nah, yang riyadin tadhak di sini isti'arah tabaiyah. Dohika juga tabaiyah. Karena dari isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, apa sih kesamaannya wajah syibah ya antara tertawa dengan kebun yang bunganya bermekaran? Karena sama tafatuh ya, sama-sama mekar atau terbuka gitu. Contohnya lagi, nah maka di sini kita tahu ya kaidahnya dulu. Kalau isti'arah yang asliyah itu maka nafil masdar al-jamid ya li'an aslu jami'il mushtaqat. Ya kalau masdar aslu jami'il mushtaqat ya itu dia pendapatnya Basroh. Ya. Kalau isti'arah tabi'ah di sini maka nafil mushtaqat ya. Kal fi'li wasmil fa'il wasmil maf'ul. Jadi kita harus tahu dulu lafadz mana yang jadi majas atau lafadz mana yang musta'ar ya, yang kita gunakan buat majas. Kemudian kita lihat apakah dia dari masdar atau dari masdarnya jamid atau dari mushtaq. Ya. Kalau dia jamid, ya berarti dia isti'arah yang asliyah. Kalau dia mushtaq, berarti dia isti'arah tabaiyah. Selanjutnya kita juga harus tahu lagi lafadz yang musta'ar. Oke. Di sini kalau tadi kita lihat dari segi apakah dia yang mushtaq atau yang jamid, nah di sini kita lihat dari segi yang majas itu atau lafadz yang musta'ar itu ya, itu kuat atau enggak, kuat atau du'af. Nah, kuat atau du'afnya dilihat dari segi apakah dia cocok ke yang musyabah atau cocok ke yang musyabah bih gitu. Lebih mendukung ya. Jadi embel-embel kata-kata setelahnya itu apakah dia mendukung musyabah atau yang mendukung musyabah bih atau mensifati musyabah atau mensifati musyabah bih. Contohnya di sini kita punya empat contoh ya, 4 kalimat. Nah, yang pertama yatlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duror ya. Maksudnya di sini duror itu ayat ya, ayat Al-Qur'an. Fayastagni suhub anid dunya. Yang kedua, yatlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duror fayazdadu suhub imanan. Yang ketiga, yatlu Rasulullah wastanarau. Nah, di sini kita sama-sama disuguhkan ya maknanya Rasul sedang membaca ayat Al-Qur'an. Ayat di sini ditasbihkan dengan duror. Duror itu mutiara. Duror itu permata. Bahwa mutiara aja. Mutiara. Nah, kemudian ketika Rasul membacakan di depan para sahabat mutiara, ya jadi para sahabat itu nggak butuh dunia karena sudah cukup dengan bacaan ayat Al-Qur'an dari Rasul. Atau yang kedua, ya Rasulullah di sini fayazdadu suhub imanan. Ketika Rasul membacakan ayat Al-Qur'an, para sahabat jadi bertambah imannya. Yang ketiga, nggak ada keterangan apa-apa, cuma Rasul membacakan membacakan mutiara gitu kan. Jadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah gitu ya, duror itu. Idatala Rasulullah SAW ala suhbihi duror. Nah, ketika Rasul membacakan mutiara di depan para sahabat, nah para sahabat itu istagnau wastanarau. Ya, mereka jadi bercahaya, mereka jadi ikutan cahaya mutiara gitu. Nah, kita lihat misal awal tadi di sini, yatlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-durar fa istagni suhub anid dunya. Nah, kita lihat di misal yang pertama itu tajid annana syabahnal ayat bidur. Jadi ayat Al-Qur'an itu disamakan dengan duror. Sum atba'na duror bima yu'ahiluha wa yuqawwiha. Nah, di sini keterangan fa yastagni suhub anid dunya kan duror kan sesuatu yang berharga kan. Mahal gitulah harganya. Jadi ketika
Rasul membacakan duror, para sahabat butuh dunia yang lain karena udah punya duror itu tadi gitu kan. Nah, kata-kata yaztagni, nah gina di sini yunasib duror, cocoknya ke sifatnya duror. Kalau mutiara itu bikin orang nggak butuh dunia karena udah punya dunia, duror itu tadi gitu kan. Nah, beda dengan yang kedua. Nah, yang kedua di sini ya Rasulullah SAW adurar fayazdadu suhub imanan. Nah, ziyadatul iman di sini cocoknya ke ayat, bukan ke permata atau mutiara gitu kan. Karena istiarah itu disebut dengan istiarah yang murasyahah atau istiarah tarsihiyah gitu ya. Yang murasyahah karena ada tarsyih di sini. Karena kata-kata yastagni anid dunya itu cocok ke duror. Duror di sini yang menjadi musyababihnya. Musyabahnya kan ayat Al-Qur'an. Nah, kalau yang kedua dia jadi dhaif karena yasdadu iman di sini ya seakan itu benar-benar ayat Al-Qur'an. Jadi cocoknya ke musyabah, yang titik-titik kosong itu musyabah maksudnya. Nah, dia disebut dengan mujarrad. Nah, kalau yang nggak ada keterangan apa-apa, dia mutlakoh. Kayak itu Rasulullah di sini iman nggak ada subhani dunia, nggak ada keterangan yang dia musyabat atau musyabat. Jadi di sini mutlakoh. Istiarah yang tarsih yaitu lebih bagus daripada jadi lebih baik kalau kita mau memajaskan ya, majasnya itu dicocokin sama sifatnya musyabah ya, biar lebih kuat. Kalau dicocokin sama sifat lebih aja mujarrodah, enggak sebagus yang disebutkan sifat yang lebih sifatnya atau condong. Oke, tadi connecting ya. Kita lanjutkan lagi, semoga setelah ini lancar. Nah, yang ketiga dia mutlakoh, fala tajid fihi. Jadi di situ kita nggak ada kata keterangan apa, makanya mutlak. Jadi nggak ada yang musyababi atau muatan musyabah. Yang mutlak ya, karena nggak ada keterangan. Kalau yang keempat di sini, yang katakan istagnau ya, para sahabat jadi nggak butuhkan dunia, itu cocok ke cocok ke kalau istana rau, nah istana itu nasib ayat karena itu sifatnya untuk ayat nah bercahaya. Oke, kita lanjut lagi.
أيوة شفتم على الشاشة. Oke, jadi kaidahnya oke. Jadi intinya kalau istiarah murasyahah itu madukiro, jadi ada kata-kata yang itu mulaim ke musyabah bi faqat. Tapi kalau mujarodah dia mulaim ke musyabah faqat. Tapi kalau mutlakoh, nah dia yang kata-kata setelahnya atau sifat atau apapun yang keterangan setelahnya itu dia mulaim musyabah wa musyabah bi atau enggak ada sama sekali. Jadi kholat atau istamalat. Ya. Kholat itu yang tidak ada kata-kata yang yulaim musyabah bih atau istamalat alaihima, yaitu kata-katanya cocok untuk keduanya. Misalkan ada dua kata, satu kata cocok untuk musyabah, satu kata cocok untuk musyabah bih. Ini ya sinyalnya kurang bagus ya.